Kasus ijazah palsu Jokowi adalah peristiwa yang paling menonjol dan paling panjang durasinya. Cuaca ekstrim yang masih terus berlanjut dengan daya tahan lingkungan yang sudah rusak parah, diperkirakan bencana ekologis akan terus berlanjut di tahun mendatang. Para purnawirawan ini mendesak pemakzulan Gibran karena dinilai cacat moral dan cacat konstitusi, juga karena tidak capable dan under capacity. Purbaya menjadi trending di media karena langkahnya membenahi ekonomi yang berbeda jauh dengan kebijakan Sri Mulyani selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Ahsan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2025, kasus ijazah palsu Jokowi adalah peristiwa yang paling menonjol dan paling panjang durasinya. Hingga akhir tahun 2025, perdebatan tentang ijazah itu belum ada titik terang yang akan mengakhiri kasus ini. Dipastikan ijazah palsu Jokowi ini akan berlanjut dan menjadi warna sendiri pada tahun 2026. Cuaca ekstrim yang masih terus berlanjut dengan daya tahan lingkungan yang sudah rusak parah, diperkirakan bencana ekologis akan terus berlanjut di tahun mendatang. Indonesia akan menghadapi ujian berat jika kondisi ini belum berhenti. Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Sobat The Press, awal tahun 2025 lalu dibuka dengan kasus pagar bambu di Laut Tangerang yang menjadi bahasan utama di banyak portal media dan platform media sosial. Keberadaan pagar bambu itu menjadi penanda pengkaplingan laut oleh pengembang yang masuk dalam data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Pagar itu tidak hanya menghalangi akses pintu keluar masuk nelayan, tetapi juga melanggar undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir. Kasus pagar bambu ini adalah ikutan dari kasus pengambilan paksa tanah warga di pesisir Tangerang untuk proyek PIK 2 pasca pemberian status proyek strategis nasional atau PSN oleh rezim Jokowi. Memasuki Februari, terjadi kebakaran di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Peristiwa ini disebut ada hubungannya dengan kasus pagar Laut Tangerang. Bukan hanya karena waktu peristiwanya yang berdekatan, tetapi juga ada fakta yang berhubungan. Yakni, kantor ATR BPN adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat pagar laut yang sedang jadi sorotan. Ikut tersorot dalam kasus ini adalah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib, yang memiliki koleksi mobil mewah di garasi rumahnya. Sobat The Press, Badan Pengelola Investasi BPI Danantara menjadi topik pada Maret 2025. Topik ini menyusul peresmian Danantara di Istana Negara pada 24 Februari 2025. Danantara menjadi bahasan karena akan mengelola 14.000 triliun aset BUMN yang disebut akan menyamai Temasek di Singapura. Namun ada kekhawatiran Danantara akan mengalami kisah seperti One Malaysia Development Berhad atau One IMDb di Malaysia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak pada 2009 yang menyebabkan Najib dihukum penjara 165 tahun. Selain Danantara, pemanggilan 8 Taipan ke istana oleh Presiden Prabowo juga menjadi kabar yang menghiasi halaman berita. Pemanggilan ini disebut sebagai upaya Prabowo untuk mengambil alih kendali terhadap para cukong yang selama ini disebut sebagai penyokong Jokowi. Minggu pertama bulan April, Presiden Prabowo mendatangi kediaman Megawati di Jalan Tukumar, Jakarta Pusat, Senin malam 7 April 2025. Momen pertemuan Prabowo Mega ini tersebar melalui sebuah foto yang diekspos oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra yang ikut mendampingi Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Sedangkan Megawati didampingi Menko Polhukam ketika itu, Budi Gunawan, yang juga mantan ajudannya. Di penghujung bulan April, tepatnya pada Selasa 22 April 2025, kasus ijazah palsu Jokowi mencuat lagi setelah Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta menemui kuasa hukumnya. Jokowi membahas langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak yang dianggapnya sudah melewati batas. Tanggal 30 April 2025, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya melaporkan para penggugat ijazahnya. Memasuki bulan Mei, muncul berita tentang desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Desakan ini bermula dari usulan 332 pensiunan perwira menengah dan tinggi TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyampaikan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2025. Para purnawirawan ini mendesak pemakzulan Gibran karena dinilai cacat moral dan cacat konstitusi, juga karena tidak capable dan under capacity. Pasca desakan ini beredar kabar adanya tarik-menarik dua kekuatan di tubuh pemerintahan Prabowo Subianto.
Kabar ini diperkuat dengan keputusan Prabowo mengembalikan posisi Letnan Jenderal Kunto Arief-Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilahan 1 setelah sempat dicopot oleh Panglima TNI. Apalagi setelah itu, di minggu kedua bulan Mei, muncul berita tentang pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Kabar ini menyiratkan adanya pekerjaan besar yang sedang dijalankan kejaksaan, sehingga perlu dijaga oleh pasukan tempur TNI. Berita pengerahan pasukan ini viral setelah beredar surat telegram Panglima TNI nomor TR-42-2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang perintah pengerahan personel, pengamanan, Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Di pertengahan Mei, kasus ijazah palsu Jokowi mencuat lagi setelah Kasmujo membantah dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Bantahan itu disampaikannya usai kunjungan Jokowi ke rumahnya di Pogung Kidul, Kapanewon, Melati, Sleman pada Selasa 13 Mei 2025. Bantahan ini mementahkan klaim Jokowi selama ini yang menyebutkan Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Berita ijazah ini bergulir hingga akhir Mei setelah Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro mengumumkan ijazah Jokowi sebagai dokumen yang identik pada Kamis 22 Mei 2025. Pada bulan Juni awal terjadi pertemuan kedua Prabowo dan Megawati pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri 2 Juni 2025. Pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya yang banyak disebut sebagai pendekatan Prabowo ke PDIP untuk melepaskan diri dari Jokowi. Pada pertengahan Juni terjadi perebutan 4 pulau milik Aceh oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek diklaim sebagai milik Sumut lewat keputusan Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 25 April 2025. Klaim yang membuat rakyat Aceh marah dan berakhir setelah Prabowo memutuskan 4 pulau itu sebagai milik Aceh. Sobat The Press, memasuki bulan Juli terjadi mutasi besar-besaran di Korps Adi Jaksa. Sebanyak 403 jaksa di berbagai level dimutasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan keputusan Jaksa Agung nomor 352 tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025. Dari jumlah itu ada 11 kepala kejaksaan tinggi diisi nama baru. Mutasi ini diduga ada hubungan dengan upaya Prabowo untuk menyelidiki kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Pada bulan Juli ini juga, dua tokoh politik, Hasto Kristianto dan Tom Lembong, mewarnai pemberitaan terkait persidangan kasus yang dituduhkan kepada keduanya. Hasto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap Harun Masiku, sementara Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula. Namun memasuki bulan Agustus, Hasto dan Tom Lembong menjadi perbincangan setelah mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, kasus hukum dan vonis keduanya dibatalkan. Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi titik balik atas dugaan cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran selama ini. Sebab Hasto dan Tom kerap disebut sebagai bagian dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Jokowi. Agustus juga diwarnai dengan kasus kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah nama pejabat Kementerian Agama dan pihak swasta disebut terlibat dalam kasus yang merugikan negara 1 triliun rupiah tersebut. Akhir Agustus terjadi aksi massa di depan gedung DPR MPR yang menewaskan seorang pengemudi ojol Afan Kurniawan 21 tahun. Aksi massa ini diikuti dengan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sobat The Press, pada bulan September, Purbaya Yudisadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya langsung mencuri perhatian dengan pernyataannya yang terkesan semaunya, yang membuatnya diberi gelar sebagai Menteri Koboi. Purbaya menjadi trending di media karena langkahnya membenahi ekonomi yang berbeda jauh dengan kebijakan Sri Mulyani selama ini. Di bulan September ini Roy Suryo dan kawan-kawan mulai menyelidiki ijazah Gibran yang disebutnya tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Mereka menunjukkan sejumlah fakta tentang pendidikan Gibran di Singapura dan Australia yang hanya selevel SMP dan kursus saja. Bulan Oktober, tepatnya tanggal 4 Oktober 2025, Jokowi menemui Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan. Namun tidak ada keterangan tentang isi pertemuan tersebut. Tak lama setelah pertemuan itu muncul pemberitaan tentang markup proyek WUS atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang menanggung beban hutang sebesar 116 triliun rupiah. Berita ini terus mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar hutang tersebut. Namun berita ini reda setelah Prabowo menyatakan akan menanggung dan men-take over masalah proyek kerjasama Indonesia-Cina ini. Bulan November 2025 masih dipenuhi berita seputar ijazah palsu Jokowi dengan pemanggilan dan pemeriksaan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya.
Pemeriksaan ini telah menghambat upaya Roy untuk mengulik ijazah dan membongkar status pendidikan Gibran. Latihan gabungan TNI di Morowali pada 19 November 2025 telah membongkar skandal tambang nikel negara dalam negara yang dikelola oleh perusahaan patungan Indonesia Cina yang memiliki fasilitas bandara dan pelabuhan yang tidak dalam kontrol negara. Akhir November ini, berita juga dipenuhi dengan peristiwa bencana banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh yang menewaskan ribuan orang dan merusak kampung dan sejumlah infrastruktur vital di wilayah itu. Memasuki Desember, berita tentang dampak dan kerusakan akibat bencana ekologis di Sumatera masih terus menjadi pembahasan. Tarik-menarik tentang status bencana nasional terus terjadi sampai menjelang akhir pergantian tahun. Publik pun terus mendesak penindakan terhadap perusahaan yang menjadi penyebab rusaknya hutan dan lingkungan di tengah kekhawatiran terjadinya bencana susulan karena musim penghujan yang masih akan terus berjalan hingga Februari tahun depan. Video dan foto yang diunggah netizen dari lapangan mengesankan pemerintah lamban dan tidak cekatan mengantisipasi dan menangani bencana yang sebenarnya sudah banyak yang memperingatkan. Sobat The Press, dari beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang 2025, dipastikan ijazah palsu akan tetap menjadi trending tahun 2026 yang akan memasuki babak baru. Karena Jokowi diperkirakan akan terus mempertahankan dengan berbagai cara. Sebab, bila terbukti palsu, tidak hanya meruntuhkan reputasi Jokowi dan keturunannya, tetapi juga menyeret banyak pihak yang ikut serta dalam pembuatan ijazah itu. Cuaca ekstrim yang masih berlanjut dengan kerusakan alam yang melampaui ambang batas menyebabkan bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Bukan karena alam yang marah, tetapi karena manusia yang serakah dan melampaui batas. Indonesia di 2026 akan menghadapi ujian ekonomi dan sosial yang berat bila bencana ekologis ini terus berlanjut dan meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengampuni dan menyelamatkan kita dari segala bencana dan mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.